Merdeka di Cina, TNI lipat gandakan serangan ke Guangxi. TNI yang menyergap pasukan Cina saat tidak mampu lagi memberikan perlawanan semakin gencar menggandakan serangan ke Guangxi. Hari ini pasukan Tiongkok yang kepanasan bertahan di Hainan untuk menahan TNI melewati jembatan besar agar TNI tidak menerobos ke Guangxi. Yang dibantu oleh Jerman dan Inggris di garis depan, TNI melancarkan serangan menggunakan 3 mantra, memperluas serangan dengan memojokkan pasukan Tiongkok lewat jalur udara, laut dan juga darat. Pasukan Tiongkok di garis depan Hainan yang takluk kepada TNI juga dikabarkan menaikkan merah putih dengan tiang tegak menjulang di bawah langit Hainan. Informan kami di lapangan melaporkan Presiden Jokowi pada sebuah upacara yang diadakan bersama Putin juga menandatangani perjanjian untuk memperkuat kerjasama saling membantu antara Rusia dengan Indonesia. Bersama kepala kedua republik tersebut, menurut pernyataan Komando Rusia, telah mengerahkan segala upaya untuk menjaga integritas teritorial Indonesia di Cina dengan memperjuangkan meditasi perjanjian karena hampir setiap hari ada penembakan yang dilakukan Cina terhadap warga Indonesia yang berada di Beijing. Tindakan Beijing menyebut Cina melampiaskan kemarahan atas kekalahan mereka kepada warga Indonesia yang berada di sana. Tindakan tersebut membuat Indonesia dan Rusia bergerak dan meminta jaminan keamanan kepada PBB dan HAM internasional atas tindakan yang dilakukan Xi Jinping tersebut. Meminta dalam kondisi seperti itu Indonesia dan Rusia memiliki hak untuk mengambil tindakan balasan guna memastikan keamanan warganya sendiri. Jokowi mengatakan dirinya sadar bahwa Barat juga sedang mencoba kembali memeras dengan sanksi, namun dia yakin bahwa sanksi itu akan terus berlanjut. Hanya karena Indonesia dan Rusia eksis sebelumnya. Pada hari yang sama, Dewan Keamanan menggelar sebuah pertemuan luar biasa ketika para pejabat tinggi negara itu mendukung pengakuan Republik tersebut. PBB juga meminta Cina untuk menghentikan permusuhan di wilayah Cina dan Indonesia di Cina Timur sepanjang di perbatasan di mana Hainan berada, mengatakan bahwa jika tidak tanggung jawab atas apa yang terjadi akan berada di tangan para pemimpin negara itu. Putin mengatakan otoritas tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat, tapi Cina sebaliknya melayani kepentingan geopolitik Barat untuk memujikan Indonesia. Jokowi mengatakan telah lama menunggu kekhawatirannya didengar, tetapi karena tidak ada perubahan, TNI akan mempertahankan keamanannya jika dianggap perlu. Ketegangan baru-baru ini meningkat secara dramatis di Cina Timur dengan laporan meningkatnya jumlah pelanggaran berat senjata kimia, beberapa insiden penembakan dan evakuasi warga sipil dari wilayah tengah semakin mencekam. Serangan balasan TNI dan sekutu bantai ratusan tentara Cina. TNI dan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia yang telah bergabung dengan 1,5 juta TNI kembali melancarkan serangan balasan terhadap pasukan militer Cina di garis depan di bibir pantai yang sebelumnya hendak mengejar TNI. Ketika terkena gas beracun, TNI yang sudah geram melancarkan serangan balasan ke 4 wilayah titik sasaran serangan pasukan menggunakan 3 matra sekaligus dengan gerakan taktis dan penetral racun yang dipinjamkan Rusia. TNI dan sekutu mampu membombardir seluruh pasukan Cina dan melampiaskan kemarahan mereka tanpa ampun dengan cara yang sadis. Kementerian Pertahanan merilis laporan keberhasilan yang diperoleh unit militer di Palagan, Cina. Di front timur, 60 tentara Cina tewas dalam serangan artileri meriam. Dan rudal serangan itu diarahkan ke basis unit militer Angkatan Bersenjata Cina, Brigade Hari ke-14 dan ke-92 Angkatan Darat Cina. Tindakan militer Indonesia juga menghancurkan 4 unit kendaraan infanteri lapis baja, 2 artileri meriam, 3 unit kendaraan lainnya di arah utara tembakan arteri, dan serangan penerbangan tentara mengalahkan tenaga kerjaan peralatan militer dari Brigade Mekanis ke-14.
dan ke-92 Angkatan Bersenjata Cina di wilayah taktis musuh. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan. Sekitar 1.600 prajurit Cina, 4 kendaraan tempur lapis baja, 2 senjata arteri, sebuah truk pick-up, dan 2 mobil hancur total. Pasukan TNI kembali memukul kelompok taktis Batalion Angkatan Bersenjata Cina. Akibatnya unit militer Cina gagal menyerang ke daerah Guangxi. Militer Cina kehilangan lebih dari 500 orang, 6 tank, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan truk pick-up. Kemudian di daerah Guangxi, pasukan Cina juga menghentikan pergerakan unit Angkatan Bersenjata Tiongkok. Untuk menerobos pertahanan wilayah Hainan, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim lebih dari 1.000 prajurit Tiongkok tewas dalam pertempuran darat melawan Kopassus. Sebelumnya militer Cina membombardir TNI dengan senjata kimia dan mengejar pasukan TNI hingga ke bibir pantai. 2 rudal TNI dilancarkan menjelang penyerangan dan sebagai pertanda datangnya 1,5 juta pasukan TNI. Sementara dari arah utara, Rusia dan Turki juga datang bergabung hingga sirene merah di Cina tidak henti-hentinya berhenti berbunyi, membuat suasana semakin mencekam. Hainan dan Guangxi adalah 2 provinsi Cina yang akan diambil alih oleh TNI dan sekutu atas tindakan Jinping yang berani memulai perang kepada Indonesia serta pengkhianatan mereka kepada TNI. Saat perang di Malaysia, Indonesia yang meluapkan kemarahan juga dikabarkan sempat mendapat serangan kimia lagi dari pihak Cina, kan tetapi Rusia yang telah membawa sejumlah alat canggih berhasil menetralkan gas beracun tersebut hingga penyerangan TNI dan sekutu berhasil menaklukkan Cina di Hainan, memukul mundur pasukan Tiongkok di wilayah timur secara total.